Meskipun kita masih melaksanakan ibadah minggu online terkait pandemi COVID-19 dan diberlakukannya PSBB, pembatasan sosial berskala besar, namun dalam kasih setia dan rahmat-Nya, Tuhan Sang Kepala Gereja tetap menuntun dan memberikan kesempatan kepada umat-Nya untuk kembali membawa persembahan syukur tahunan di hari Pentakosta yang kita rayakan pada tanggal 23 Mei 2021. Hari Pentakosta merupakan hari raya pengucapan syukur yang berasal dari tradisi Israel atas hasil panen gandum. Pesta panen yang dirayakan 7 minggu setelah hari Paskah. Oleh karena itu, dalam Ulangan 16 ayat 10 disebut Hari Raya 7 Minggu. Umat Israel percaya jika hasil panen baik adalah karena pertolongan Tuhan yang memberikan tanah yang subur, hujan yang cukup, dan badan yang sehat untuk menggarap tanah. Dengan demikian, persembahan yang kita berikan dihayati sebagai persembahan yang sudah disiapkan bagi Tuhan, seperti yang dilakukan umat di Perjanjian Lama yang bersyukur atas berkat Tuhan berupa pemeliharaan dan hasil panen. Kita menjiwai rasa syukur itu dengan mempersembahkan uang hasil kerja yang diberkati Tuhan. Biasanya, di depan mimbar juga terdapat berbagai buah dan hasil bumi sebagai simbol syukur kita. Tentu dalam memberikan persembahan syukur tahunan harus dilandasi dengan motivasi yang benar, bahwa dari Tuhanlah datangnya segala berkat yang kita nikmati. Maka wajarlah jika kita mempersembahkan berkat dari Tuhan sebagai rasa syukur untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di gerejanya. Majelis Jemaat GKI Samanhudi mengajak umat, baik sebagai anggota Jemaat GKI Samanhudi maupun simpatisan, untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah online pada hari Minggu 23 Mei 2021 dengan penuh sukacita, memberikan persembahan bagi Tuhan dengan cara mentransfer melalui rekening BCA atas nama GKI Jabar dengan nomor rekening 001 303 3398 dengan menuliskan keterangan untuk persembahan syukur tahunan di kolom berita atau ditambahkan nilai Rp23 di akhir dana yang diberikan. Misalnya, persembahan senilai Rp1.000.000, maka dana yang ditransfer adalah sebesar Rp1.023 untuk memudahkan pencatatan keuangan. Persembahan pengucapan syukur tahunan 2021 ditujukan untuk pengadaan pastori. Bagi umat yang hendak memberikan persembahan, marilah kita memberikannya dengan sukacita. Rasul Paulus memberikan nasihatnya, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan duka atau paksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Selamat hari Minggu saudara-saudara. Kita bersatu kembali dalam kebaktian online hari ini. 6 minggu telah berlalu sejak Paskah. Kiranya kita tetap hidup di dalam semangat dari kuasa kebangkitan Kristus. Tema kebaktian minggu ini adalah dipersatukan dalam Sang Pokok Anggur dengan pengkhotbah Pendeta Rinto Tampu Bolon dari GKI Taman Aries. Kita berterima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang bertugas sehingga kebaktian ini dapat terselenggara. Ada warta lisan yang perlu kita perhatikan. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan pada hari Kamis 13 Mei 2021 pada pukul 7 dan 9.30 pagi secara online. Umat diundang untuk mengikutinya dari rumah masing-masing. Kini marilah kita mempersiapkan hati, memusatkan pikiran kita, mempersembahkan diri untuk mengikuti ibadah.
Umat kekasih Tuhan, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bermazmurlah. Marilah kita memuji Tuhan, Allah yang agung, yang telah kita kenal di dalam Kristus, yang daripadanya kita telah mendapatkan keselamatan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, kita telah mengenal dan mengalami kasih Allah kepada kita. Kasih perlu kita jadikan jalan hidup kita, sebab Allah adalah kasih. Dan hanya dengan tetap berada di dalam kasih, maka kita dapat tetap bersatu dengan Allah, Sang Pokok Anggur. Di dalam Yohanes 15 ayat 12, Tuhan Yesus mengatakan, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Kasih bukan sebatas kata, ia harus mewujud dalam tindakan nyata. Apakah kita suka menerima kasih, tapi sulit untuk memberikan kasih atau mengasihi orang lain? Sudahkah kita dikenal sebagai orang yang penuh kasih? Mari dengan kerendahan hati kita memeriksa diri di dalam doa. Ya Tuhan, Engkau selalu mengasihi kami. Namun kami mengakui bahwa seringkali kami gagal mengasihi orang lain. Karena kami lebih banyak menuntut orang untuk mengasihi kami lebih dulu. Seringkali kami memperhatikan kesalahan orang lain atau menyalahkan situasi ketimbang menyebarkan kasih. Seringkali kami sibuk dengan urusan pribadi dan merasa lelah untuk memperhatikan kebutuhan orang lain. Kami tidak mau direpotkan dengan melakukan perbuatan kasih.
Kadang kami gagal mendekatkan diri kepadamu, Sang Sumber Kasih, sehingga kami tidak punya kemampuan untuk mengasihi orang lain. Ya Tuhan, ampunilah kami. Rangkullah kami agar tetap berada di dalam kasih-Mu, sehingga kami dimampukan untuk saling mengasihi. Biarlah kehadiran kami dimanapun bisa menyatakan kasih-Mu. Kepadamu Tuhan, sumber kasih, kami memohon ampun dan anugerah. Tebuslah dosa kami, basuhlah kami hingga menjadi bersih. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya Yesus, tebuslah segenap dosaku. Ku rindu Kau tinggal terus di hatiku. Enyahkan berhala dan musuh keji, membasuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bak salju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Ya Yesus, sekarang tolong diriku, supaya berbau tetap padamu. Dosaku membuat hatiku pedih. Oh, basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bak salju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Kasih Allah nyata di sepanjang masa bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 tertulis, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Yesus tetap mengasihi aku, kuasa gelap takkan memisahku, bahkan nyawanya Ia beri, kini ku miliknya. Aku tetap
Yesus membuka rantai dosaku, oleh darahnya ku ditebus, kini ku miliknya. Aku tetap miliknya, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Saudara, mari kita siapkan diri kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik yang Tuhan beri pada minggu ini. Dalam anugerah-Mu dan pertolongan-Mu, kami rindu untuk mendengar dan belajar akan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus memimpin dan menolong kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, Kisah Para Rasul 10, ayat 44 sampai dengan 48. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Tuhan sudah perkenalkan kepada kita keselamatan yang daripadanya. Tuhan sudah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya.
menyepi dan lagu nyaring, bersoraklah dengan sang kakala. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangan-Nya. Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 6. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Roh-lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus diambil dari menurut Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 17. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Saudara-saudara, demikian dikatakan, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
Selamat hari Minggu, saudara-saudara, Bapak Ibu semua yang terkasih, yang saat ini kita sama-sama ikuti ibadah online. Kalau saudara-saudara saat ini sedang melakukan aktivitas sambil mengikuti ibadah ini, mungkin jauh lebih baik saudara bisa duduk diam dulu, kita selesaikan ibadah, saudara dengar firman Tuhan, belajar sama-sama kita, lalu kemudian setelah itu saudara bisa lanjutkan aktivitas. Jadi kita betul-betul serahkan hati kita ya untuk ibadah ini, untuk Tuhan melalui ibadah ini. Nah, saudara-saudara, tema kita pada saat ini bicara tentang dipersatukan dalam sang pokok anggur, gitu ya. Dipersatukan dalam sang pokok anggur dalam konteks mengikuti perkataan Tuhan Yesus supaya kita saling mengasihi. Jadi kalau bicara dipersatukan, bukan hanya dengan pokok anggur itu, tetapi juga bicara tentang siapa-siapa nih, ya, siapa-siapa saja yang perlu untuk hadir dalam kesatuan itu atau ada dalam kesatuan itu. Nah, saudara-saudara, kita bicara tentang manusia, ya. Dalam kehidupan sosial kita dikatakan sebagai makhluk sosial. Artinya, memang kita terbiasa sebetulnya hidup di dalam atau hidup bersama dengan orang lain. Nah, kemudian dalam kehidupan bersama dengan orang lain itu kita belajar juga bahwa hidup untuk mengasihi satu dengan yang lain. Nah, namun di dalam perjalanannya atau di dalam kehidupan seringkali pola seperti ini, yaitu saya mengasihi orang lain secara individu seperti itu, seringkali menemukan hambatan untuk dalam kita bisa mengasihi. Kenapa? Karena kasih antar individu sebatas saya dengan orang lain, dasarnya itu saja karena dia adalah manusia secara sosial saja, kita mengasihi hanya sebatas sosial seperti itu. Ini seringkali dipengaruhi oleh 3 hal ya. Yang pertama adalah situasi emosional diri kita. Lalu yang kedua adalah conditional sifatnya, artinya sesuatu yang tergantung dengan situasi kondisi di sekitar kita, ya. Lalu kemudian yang ketiga, dia bersifat individualis, ya. Ini tantangan dalam kita hidup dalam sebuah kebersamaan dengan orang lain ketika kita mengasihi dalam hanya sebatas sebuah konteks secara sosial. Ada situasi emosional tergantung pada saudara lagi seneng atau lagi tidak seneng, ya seperti itu. Hati saudara lagi gembira atau hati saudara lagi marah, lagi benci, itu akan mempengaruhi cinta saudara pada orang lain. Ya. Lalu juga situasi kondisional, kondisi yang ada, ya artinya dari respon dari mereka, dari orang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita melakukan hal yang baik, kita berbuat baik. Karena itu seringkali kita dapat ungkapan, kalau orang lain berbuat baik, maka saya bisa lebih baik. Nah, itu cinta kondisional, saudara-saudara. Lalu kemudian individualisme. Ini juga di balik cinta atau kasih yang kita, tindakan kasih yang kita berikan pada orang lain, itu seringkali godaannya atau hantunya dalam tanda petik, itu adalah kepentingan diri sendiri. Walaupun seringkali kita terlihat baik pada orang lain, bisa melakukan kebaikan bagi orang lain, tetapi yang tahu itu bisa saja hati kita. Di dalam diri kita itu sebetulnya ada harapan, saudara-saudara. Ada harapan untuk kita mendapatkan kembali apa yang kita sudah berikan. Entah dalam bentuk apapun. Nah, cinta dalam kehidupan sosial seperti ini, mencintai karena sebuah penghayatan sosial sebatas itu saja, ini memiliki kecenderungan atau potensi untuk justru bukan menyatukan, tetapi justru bisa menjadi sebab keterpecahan karena ada tantangan atau godaan 3 hal itu. Nah, hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Lalu bagaimana sebetulnya kita hidup dalam dunia ini, hidup bersama, ya disatukan seperti itu, dan kemudian hidup di dalam kelimpahan sukacita seperti kata Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita belajar, saudara-saudara. Ketika Tuhan Yesus berkata, di dalam penggambaran pembacaan kita ini juga digambarkan bahwa kehidupan itu, bahwa persekutuan itu, bahwa kita bukan hanya menjadi makhluk sosial, ya, yang hanya membangun, memberikan kasih karena kehidupan sosial semata, tetapi merupakan sebuah persekutuan atau koinonia. Jadi kita ini bisa dikatakan adalah makhluk koinonia ketika kita hidup di dalam sebuah persekutuan dengan Allah Tritunggal, dengan kasih Allah. Karena melalui
persekutuan Allah Tritunggal itu kita belajar tentang cinta, tentang kasih. Kasih seperti apa yang diajarkan, itu yang diajak oleh Tuhan Yesus pada kita. Makanya kalau kita baca di dalam bacaan tadi, dia katakan seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Lalu Tuhan Yesus ajak nih, tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi ada sebuah ajakan untuk bersekutu. Ya, ada sebuah persekutuan, ada sebuah kesatuan yang diminta. Jadi cinta ini harus menyatu, harus bersumber bukan dari manusia, tapi bersumber dari persekutuan dengan Allah Tritunggal itu. Karena apa? Karena kita akan belajar di dalam sebuah persekutuan dengan Allah Tritunggal, kita belajar sebetulnya bagaimana mencintai, bagaimana mengasihi. Bukan hanya sebatas sosial, saudara-saudara. Persekutuan cinta yang diajarkan oleh kekristenan adalah persekutuan yang bukan sebatas manusia dengan manusia, tetapi secara koinonia ada persekutuan dengan Tuhan. Justru itu menjadi sumber cinta itu. Kenapa? Karena dari Tuhanlah, dari persekutuan Allah Tritunggal itu, kita akan belajar mengasihi secara unconditional commitment. Tadi kita belajar secara sosial, cinta kasih kita itu tergantung pada kondisi. Kebaikan hati kita tergantung pada kondisi. Tetapi dari Kristus kita belajar bahwa sebuah komitmen untuk mencintai itu tidak tergantung pada sebuah kondisi. Dan hanya di dalam Kristus kita bisa seperti itu. Karena Kristus yang menyatakan dan melakukan dan menunjukkan. Lalu juga kita belajar di situ tentang kasih yang mengalir keluar. Jadi di dalam pemahaman iman kita, dalam persekutuan dengan Tuhan, dengan Kristus, kita akan belajar tentang mencintai. Bahasa kasih agape itu, kasih Allah agape kalau di dalam bahasa teks perjanjian lama, itu memiliki arti seperti aliran air yang mengalir. Jadi hanya di dalam Kristuslah kita akan tahu bagaimana mencintai seperti air yang mengalir. Seperti pokok anggur yang dia memberikan nutrisi, memberikan kehidupan pada carang-carangnya. Dan dia tidak pernah untuk meminta dan mengambil lagi apa yang dia sudah beri. Kehidupan, nutrisi pada carang-carangnya. Karena dia supporting sifatnya. Dia mendukung kehidupan dari carang-carang itu supaya dia berbuah. Nah disinilah kita belajar tentang cinta. Cinta koinonia dengan Allah. Persekutuan dengan Allah. Kesatuan dengan Kristus. Kasih itu mengalir terus keluar. Seperti pokok anggur yang memberikan nutrisi, makanan, kehidupan. Hanya itu saja. Dan itu hanya bisa kita kenali dari Kristus. Lalu yang ketiga kita akan belajar saudara-saudara mencintai yang benar itu. Mencintai yang bukan hanya secara sosial tetapi secara koinonia. Secara persekutuan. Dan persekutuan ini bicara bukan hanya manusia sekali lagi tapi juga dengan Tuhan. Kasih yang berkurban. Kalau bicara kasih yang berkurban, saudara saya tidak banyak bicara. Karena saudara tahu sebetulnya. Kita belajar dari Kristus. Bahwa kasih berkurban itu seperti apa? Ya seperti Kristus. Kalau Tuhan Yesus bilang seorang sahabat bahkan memberikan nyawanya. Itu sebuah kasih yang berkurban. Kasih yang berkurban itu apa? Kasih yang tidak individualis. Secara sederhananya kita bilang gitu. Memberi, mengalirkan sesuatu pada kehidupan. Dan ini bisa, kenapa? Terjadi. Karena ada sebuah kesatuan, sebuah koinonia, ada persekutuan dengan Kristus. Nah, jadi saudara-saudara, disinilah kita diajarkan bagaimana mengasihi. Bukan secara sosial semata, bukan secara humanis, secara manusia dengan manusia. Tetapi mengasihi di dalam sebuah persekutuan koinonia. Persekutuan atau koinonia dengan Allah, dengan sesama. Nah karena itulah Yesus bilang, tinggal di dalamku. Apa? Kesatuan. Bukan hanya individu yang diajak, tetapi juga sebuah persekutuan. Untuk mencintai, mengasihi itu di dalam persekutuan itu. Siapa saja, bukan hanya si Bapak A, Bapak B, A, B, C. Tetapi juga sebuah keluarga. Bukan hanya sebuah individu, tetapi sebuah komunitas, sebuah persekutuan keluarga. Dia akan menjadi sebuah persekutuan yang mengasihi kalau dia masuk ke dalam, mencintai dari dalam, mencintai dari Kristus. Sebuah persekutuan gereja juga, dia akan menjadi persekutuan yang kuat, yang satu ketika memang semua individu itu masuk ke dalam. Nah karena itulah, saudara-saudara, dengan demikian kenapa kita keluar mengasihi sesama? Ini bukan masalah sosial, saudara-saudara. Kita mengasihi orang lain bukan karena kita manusia, dia manusia. Jauh lebih dalam dari itu, iman Kristen mengajarkan. Kita mengasihi dia karena kita tumbuh pada pokok anggur itu. Kita satu dalam pokok anggur itu. Karena kita punya kesatuan, kita punya nutrisi untuk mencintai.
Kita punya kehidupan untuk mencintai. Karena itulah maka kita diajak keluar. Untuk apa? Mengasihi, untuk bukan menyampaikan tentang cinta manusiawi kita. Bukan menyampaikan tentang cinta sosial kita. Tetapi menyampaikan sebuah cinta koinonia. Cinta persekutuan karena kesatuan dengan pokok anggur. Nyalir, keluar, dikasih tahu bahwa kita punya pokok anggur loh. Kita punya cinta yang sejati itu. Itu disampaikan. Dengan demikian orang-orang yang ada di luar kemudian merasakan dan dia pun kemudian terhisap di dalamnya. Seperti jemaat orang-orang pada zaman Petrus menyampaikan cinta kasih itu. Bukan supaya mereka mengikuti Petrus, supaya Petrus dibilang orang baik, bukan. Tapi supaya orang-orang itu terhisap dalam kebaikan yang dari Kristus. Menyatu dalam pokok anggur. Dengan demikian saudara-saudara, inilah polanya. Pola yang diajarkan pada kita dalam mengasihi. Kita mencintai keluar karena kita memiliki kesatuan. Kita bisa mengasihi karena kita punya nutrisi yang dari Tuhan. Nutrisi cinta, nutrisi kasih sayang. Dan kita menyampaikan keluar bukan supaya orang itu mengatakan kita baik. Bukan, tetapi karena supaya orang itu kemudian mendapatkan nutrisi cinta kasih yang sejati yang dari Kristus. Nah saudara-saudara, kalau kita perhatikan di sini, inilah yang diajarkan pada kita arti tentang tema kita pada saat ini. Dipersatukan dalam sang pokok anggur supaya saudara dan saya punya nutrisi kehidupan, nutrisi cinta secara individu ataupun secara persekutuan untuk kita bisa mengalir keluar, memberikan nutrisi, membawa kehidupan yang kita sudah terima. Dan ini satu prinsip iman yang diajarkan pada kita untuk menolong kita supaya tetap hidup dalam sebuah kesatuan. Suami istri, dia kalau hanya mencintai karena cinta terhadap istri semata, cinta terhadap suami semata, hanya sebuah persekutuan suami istri. Saudara-saudara percayalah, ini bukan suatu cinta yang kuat. Karena apa? Ada 3 hal tadi. Ada emotional, ada conditional, dan ada individual. Nah kita mesti belajar, suami istri, bagaimana terhisap menjadi suami istri yang melekat pada pokok anggur. Dengan demikian dia akan punya kehidupan. Ranting sama ranting nggak bisa saudara disatukan. Tumbuh ranting itu sama ranting dia harus melekat bersama di dalam apa? Di dalam pokok itu supaya dia punya kehidupan, nutrisi cinta. Suami akan selalu memiliki nutrisi cinta kasih yang tidak kehabisan. Sama juga istri. Dan orang-orang yang memiliki nutrisi cinta itu yang bisa berbagi cinta tanpa harus kemudian memikirkan dirinya dalam tanda petik individualismenya. Nah gitu juga saudara-saudara ya. Jadi Bapak Ibu yang berkeluarga saat ini, anak, orang tua semua yang saat ini ikut ambil bagian dalam ibadah ini, selalu ingat, saudara akan bisa mencintai terus, mengasihi terus kalau saudara dan saya itu nyatu di pokok anggur. Dapat nutrisi itu. Hanya dari dia kita dapat nutrisi cinta. Cinta saudara tanpa melekat itu terbatas batasannya. Tempatnya terbatas. Tapi kalau melekat, maka kita selalu akan punya aliran cinta dari Tuhan. Jadi belajarlah saudara-saudara, sebagai keluarga, jadilah kita keluarga yang melekat pada Kristus. Di tengah-tengah pandemi ini, kita bisa semakin jauh. Ayo rame-rame ajak bersama. Ayo kita melekat pada Kristus. Sama-sama anak semua. Juga gereja, persekutuan, ayo sama-sama kita melekat. Karena dengan demikian gereja akan menjadi gereja yang bisa mengalirkan cinta kasih. Bukan gereja yang mengalirkan cinta kasih dalam kepentingan diri. Tapi menjadi gereja yang hanya menyampaikan nutrisi cinta. Kehidupan cinta bagi banyak orang. Di tengah-tengah situasi saat ini ada bencana. Maka gereja pun akan mengalirkan itu. Supaya apa? Orang lain tahu bahwa ternyata dalam hidup ini ketika cinta itu banyak batasannya. Ketika cinta mungkin cinta kasih tidak lagi mungkin dirasa dan diakui. Setiap orang akhirnya tahu dan mendapatkan berita bahwa kita punya pokok anggur. Punya sumber cinta kasih yang tak pernah habis untuk hidup kita. Untuk hidup orang lain. Untuk memberikan kelimpahan sukacita. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.
Saudara-saudara, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kita menaikkan doa syafaat kita. Allah Bapa Surgawi Tuhan Yesus, kami hari ini belajar bahwa kami akan bisa mencintai, mengasihi seperti yang Kau katakan, Kau perintahkan. Kalau kami juga belajar untuk hidup di dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal itu. Karena dengan demikian cinta kami menjadi cinta yang baik, cinta yang tidak terpengaruh oleh kondisi, cinta yang tidak emosional, cinta yang tidak individualis, tetapi cinta yang tetap ada dalam segala situasi. Cinta yang mengalir, kasih yang mengalir, kasih yang berkorban. Dan cinta seperti inilah yang kami perlukan Tuhan untuk tinggal dalam dunia supaya kami tidak menjadi serigala bagi yang lain. Di tengah-tengah krisis pandemi ini, ketika setiap individu, kami berpikir dan mementingkan diri kami sendiri. Baik itu dalam perihal ekonomi, kesehatan, vaksin, dan sebagainya. Kami berjuang untuk diri kami. Tetapi hari ini firman Tuhan menolong kami. Bahwa persekutuan di dalam Kristus itu akan saling menopang. Kami akan saling menguat. Kami diajak untuk tinggal di dalam, masuk ke dalam kasih Kristus itu, supaya kami belajar di tengah-tengah dunia yang individualis, yang kondisional seperti ini, yang kasihnya tergantung pada situasi, sehingga kami bisa terjebak untuk menjadi serigala. Kami diajak Tuhan, kami diajak. Kau mengajak kami untuk tidak tinggal di dalam dunia seperti itu. Karena dengan demikian dunia ini akan menjadi sukacita, penuh sukacita ketika kami belajar untuk hidup di dalam. Dan karena itu Bapa Surgawi Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang mungkin mereka saat ini sudah menjadi sebuah keluarga, tetapi mereka hidup dengan cara mencintai di luar dari pokok anggur itu. Dan kami mendoakan Tuhan, mungkin situasi keluarga-keluarga ini dalam kondisi pecah, retak, tapi biarlah siapapun yang mendengarkan firman ini diingatkan kembali. Pemulihan itu terjadi ketika suami, istri, anak, menantu, mertua sama-sama masuk dalam lingkaran cinta kasih Tuhan. Karena di situ mereka akan belajar untuk mencintai dengan tidak tergantung pada kondisi. Karena di situ kami akan belajar untuk mencintai hanya untuk mengalirkan kasih tanpa harus mengharapkan sesuatu yang kembali. Karena di situ kami akan belajar untuk berkorban seperti Kristus demi sebuah sukacita yang dari Tuhan, bukan dari diri kami. Kami berdoa Tuhan untuk semua keluarga-keluarga itu. Kami juga berdoa untuk gereja GKI Samanhudi khususnya. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, persekutuan itu perlu dikuatkan, diteguhkan. Karena pandemi ini menarik kami keluar dari persekutuan dengan Allah itu. Menarik kami keluar untuk menjadi sangat individualis. Sehingga panggilan pelayanan-pelayanan gereja pun kemudian mulai perlahan bisa ditinggalkan dan tidak ada yang melayani. Tetapi kami bersyukur Tuhan bahwa jemaat-Mu di sini, tempat ini, GKI Samanhudi, boleh merasakan panggilan Tuhan untuk bersekutu di dalam panggilan ini. Dan karena itu kami doakan Tuhan, kami berdoa. Semakin banyak juga jemaat Tuhan yang mau mencintai gereja Tuhan,
dengan cara ambil bagian dalam sebuah persekutuan cinta kasih. Tuhan berkati dan Tuhan tolong ketika mereka melayani di dalam kesehatan dan perlindungan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat bencana-bencana yang ada di Indonesia ini. Kami doa Tuhan bagaimana bencana ini ketika kami boleh melakukan sebuah pertolongan. Pertolongan ini bukan pertolongan emosional atau pertolongan yang bersifat individualisme, di mana ini demi kami, karena seringkali juga bisa kami terjebak ketika kami menolong orang lain itu untuk kepentingan kami juga. Tetapi kami tahu kemurnian hati dari gereja-gereja Tuhan, GKI secara keseluruhan untuk melakukan panggilan ini. Ini karena bagian dari tinggal di dalam cinta Tuhan untuk keluar menyampaikan cinta Tuhan pada teman-teman, sahabat, masyarakat yang terkena bencana. Karena itu Tuhan berkati semua proses ini, Tuhan berkati cinta yang ditabur, cinta yang dialirkan, agar itu menjadi kehidupan bagi orang yang menerimanya. Kami berdoa Bapa Surgawi buat negara ini, buat bangsa ini Tuhan, agar kiranya bangsa ini tetap hidup di dalam kesatuan, persatuan. Dan kami tahu bahwa ketika bangsa ini, setiap anggota masyarakat negeri ini belajar untuk menganggap satu dengan yang lain sebagai keluarga, sebagai anak bangsa, maka kami akan belajar untuk mencintai satu sama lain. Belajar bahwa kami ada dalam sebuah lingkaran yang sama, yaitu lingkaran negeri Indonesia ini. Karena itu Bapak Surgawi tolong negeri ini untuk tetap hidup dalam kesatuan, persatuan, dan saling membangun, memberikan yang terbaik dari setiap bagian masyarakat untuk menunjang, menopang, mendukung sebuah proses pemulihan yang terjadi. Terima kasih Bapak Surgawi. Ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Umat yang dikasihi Tuhan, hati yang dipenuhi oleh kasih Kristus akan mendorong kita untuk selalu mengucap syukur. Seperti yang dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Marilah kita bawa ucapan syukur kita dalam bentuk persembahan kepada Tuhan.
Marilah kita bawa persembahan kita di dalam doa. Ketika kami menghadap hadirat-Mu, semakin kami menyadari betapa besar kasih setiamu di dalam perjalanan hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu sendirian. Ada begitu banyak cara yang Engkau lakukan untuk memberikan berkat, perlindungan, dan pertolongan atas hidup kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak membawa persembahan sebagai ungkapan syukur atas kasih-Mu yang tidak pernah putus di dalam kehidupan kami. Biarlah persembahan ini dapat menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan untuk menjangkau lebih banyak orang, menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan, dan untuk kemuliaan nama Bapa di sorga. Kami naikkan doa persembahan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Gembala kami yang baik. Amin. Saudara-saudara, ciri dari murid Kristus adalah adanya kasih yang melimpah di dalam dirinya. Maka marilah kita masuki minggu yang baru ini dengan tekad untuk tinggal di dalam kasih Kristus dengan mewujudkan kasih itu kepada saudara seiman juga kepada semua orang. Perintah baru kuberi padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Perintah baru kuberi padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya.
Halo Bapak Ibu Saudara, saat ini 5 Mei 2021, GKI Sinul Jabar bersama-sama dengan tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia menyerahkan bantuan kepada Rumah Sakit Ukrida. Seperti sama-sama kita ketahui, sejak Januari 2021 kita mengadakan gerakan bersama yaitu GKI 21 dalam rangka mendukung paket bed untuk Rumah Sakit Ukrida. Dan melalui kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara, baik jemaat, simpatisan, majelis jemaat, badan-badan pelayanan di lingkup GKI Sinul Jabar, dan juga yang lain-lain yang membantu kami. Kiranya kebersamaan kita semakin menyadarkan bahwa tidak ada beban yang terlalu berat jika ditanggung bersama-sama. Dan bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus, mari kita saling mendukung sehingga nama Tuhan Sang Kepala Gereja semakin dimuliakan. Selamat juga untuk Rumah Sakit Ukrida, dan biarlah kiranya kehadiran Tuhan boleh dirasakan juga dalam keberadaan Rumah Sakit Ukrida. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara atas dukungan doa, dukungan dana, dan setiap dukungan yang diberikan. Tuhan memberkati kita semua. We satisfy your soul.